Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 9 April 2025 dengan judul Menyeimbangkan Sisi Maria dan Marta Anda. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, kembali saya mengajak semua untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik mengasihi dan mencintai kami. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami percaya bahwa tanpa campur tangan kuasa Tuhan, hidup kami tidak berarti. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya secara pribadi merasa bahwa Marta telah terlalu disudutkan. Ada dua sisi bagi kita semua. Sebuah keselarasan keseimbangan batin terhadap sifat kita yang termasuk sisi Marta dan sisi Maria. Dibutuhkan kedua dayung, baik itu iman dan perbuatan, untuk mendayung kapal kita melewati perairan bumi yang tidak rata dan untuk menjalani pola hidup sehat dan seimbang. Marta dalam diri kita adalah menangani hal-hal praktis dalam hidup, kebersihan sehari-hari, bekerja keras, serta mengurus keluarga kita dan tugas-tugas yang diperlukan. Maria di dalam diri kita adalah menjaga kesehatan rohani kita dengan bergabung dengan Yesus di taman setiap pagi, agar dia memeluk kita erat-erat, sementara kita mengasihi dia dan berterima kasih kepadanya, serta membawa ke hadapannya dalam doa orang-orang yang kita kasihi, serta kekhawatiran kita sehari-hari. Maria dalam diri kita belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Marta dalam diri kita yang kemudian melakukannya dengan baik. Kita butuh keduanya. Mungkin ada pelajaran di sini yang belum kita pertimbangkan sebelumnya. Marta bekerja sangat keras untuk memberi makan setidaknya 13 orang tambahan pada hari itu. Dia adalah malaikat bagi kelompok yang lapar dan lelah ini. Sementara Maria mempunyai keistimewaan duduk di kaki Yesus dan menyerap hikmat. Marta sedang sibuk mempersiapkan makanan. Kita diberitahu, tetapi perhatian Marta teralihkan oleh semua persiapan yang harus dilakukan. Lukas 10 ayat yang ke-40. Bertahun-tahun yang lalu kami memiliki 5 putra untuk diberi makan setiap hari, sehingga saya dapat memahami mengapa perhatian Marta terganggu. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan penjaga hati, sekaligus Tuhan penjaga api dapur. Martalah yang tanpa disadari memenuhi panggilan keramatamaan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjadi malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat yang kedua. Juga ketika saudara mereka Lazarus meninggal, Martalah yang pergi menemui Yesus sementara Maria tinggal di rumah. Yohanes 11 ayat yang ke-20. Keduanya dibutuhkan. Ada di antara kita yang menjadi orang yang menyambut dan menyapa. Ada pula yang menjadi orang yang pendiam, yang menunggu di rumah. Keduanya tidak boleh sembarangan dikritik.
Suatu hari sahabat saya Joyce menelepon dan memberitahu saya bahwa dia akhirnya menemukan jawaban kenapa kami berteman baik. Dia adalah Marta dan saya adalah Maria. Diberkatilah hatinya yang baik. Dialah yang membawa makanan ke gereja lalu membersihkannya sesudah itu. Saya mau makan makanan yang luar biasa. Berterima kasih padanya dan berdoa agar Tuhan mengaruniakan kepadanya tahun-tahun usia yang panjang. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk membawa sisi Maria dan Marta Anda ke dalam suatu keseimbangan yang sehat? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.